Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Hikmah Senja yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu melalui saluran Hikmah Senja, Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal. Saat ini saya akan bacakan surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Pemirsa Hikmah Senja yang dirahmati Allah, perintah puasa, karena puasa ini bagian dari rukun Islam, bagian dari ibadah mahdoh, maka dasarnya adalah salah satunya Al-Baqarah 183. Di situ sebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang diseru, yang dituju, yang menjadi sasaran dari perintah puasa ini adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kutiba alaikumusiyam, kita disuruh menjalankan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasanya orang-orang yang beriman sebelumnya. Jadi karena kita ini umat Muhammad Rasulullah SAW, maka umat sebelum Nabi Muhammad itu pun juga ada puasa. Umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Daud, umatnya Nabi Musa, semua ada puasa, ada perintah puasa, gitu. Jadi cuman untuk umat Muhammad, umat akhir zaman ini puasanya Ramadan. Ini artinya minimalis. Jadi puasanya minimalis umat Muhammad itu ya Ramadan ini 1 bulan. Nah, kemudian la'allakum tattaqun, supaya kita takwa, mencapai ketakwaan. Jadi sing diperintah itu orang yang beriman, prosesnya, lakunya, laku sosialnya, laku ibadahnya itu puasa Ramadan. Kemudian outputnya itu takwa. Ini satu rangkaian. Jadi iman, Islam, ihsan. Ya ayyuhalladzina amanu berarti arahnya adalah ini masalah ketauhidan, masalah tidak. Yang diseru ini adalah masalah ketauhidan, yaitu kita yang beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada hari akhir, beriman pada kitab-kitab Allah, beriman pada hari kiamat, dan juga beriman pada qada dan qadar Allah. Jadi yang diarah seluruh puasa itu. Kemudian prosesnya adalah melaksanakan puasa selama 1 bulan. Nah, puasa ini artinya kan siam, itu artinya menahan. Gitu. Menahan apa? Menahan semua
fasilitas yang sudah diberikan Tuhan pada manusia, yang dinamakan dengan hidayah. Manusia diberi hidayah ilhami atau hidayah insting. Manusia juga diberi hidayah hawasi, hidayah indrawi. Kemudian manusia juga diberi hidayah akli, diberi akal. Nah, 3 hidayah ini yang suruh menahan untuk tidak berlebihan, tidak melewati batas, karena sesuatu yang melewati batas nggak akan bagus. Meskipun itu awalnya kebaikan, melampaui batas nggak bagus. Itu. Jadi puasa hakikatnya itu. Kemudian outputnya adalah takwa. Takwa itu secara etimologis artinya takut. Itu dari kata dari huruf ta, kof sama wawu. Artinya dengan kita berpuasa, dengan dasar keimanan itu kita suruh puasa, outputnya adalah ta, kof, wawu, tawadu, qanaah, warok. Nah, 3 hal ini, tawadu, qanaah, warok itu adalah manifestasi atau akhlak, output dari proses puasa itu. Ini tema 3 ini tema tentang hati. Satu, tawadu artinya kita harus rendah hati, tidak boleh sombong, takabur, kemudian egois, sok kuasa, itu nggak boleh. Kita harus tawadu, rendah hati. Orang-orang nggak boleh untuk merendahkan sesama, boleh. Kemudian qanaah artinya itu nompo, atine itu menerima itu merasa cukup. Qanaah merasa cukup, artinya itu rela hati ya. Jadi kalau tawadu itu rendah hati, qanaah itu rela hati, artinya itu merasa cukup. Itu mosok awake dhewe sekelas kita kalah karo tawon klanceng sing cilik gak umli. Jadi tawon klanceng itu kan pekerja yang hebat, ukurannya hanya 4 mili, tapi apa? Karena dia mampu puasa, mampu menahan keinginan yang warna-warna itu. Dia misalnya ngambil nektar, ya kan? Dia nggak langsung makan, dia bawa ke koloni, kemudian di situ diproses, jadilah madu. Dia ngambil resin dari pohon-pohon, nggak langsung untuk dirinya, nggak dibawa ke kota, itu jadilah propolis. Kemudian dia ngambilin polen, itu terbang masuk ke kota, jadilah bipolen. Outputnya apa? Outputnya semuanya bermanfaat. Karena apa? Karena mampu puasa, mampu menahan. Nahan apa? Nahan keinginan. Itu. Yang harusnya bisa dimakan sendiri. Oh, saya ada jamaah, saya ada koloni, saya ada ratu, saya ada lebah pekerja, saya ada lebah pejantan, saya ada kecil-kecil ini yang generasi penerus yang harus dihidupi. Maka ini nggak boleh langsung saya makan, proses dulu. Gitu. Jadi outputnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah warok. Jadi takwa itu kan tawadu, qanaah, warok. Warok itu artinya hati-hati, prudence, be careful. Jadi kalau di jalan pengen aman, ya taati rambu-rambu lalu lintas, nganggo helm, nak tiba ben ora benjol, gitu. Ya pakai SIM, bawa SIM,
aja dumeh kemudian sarungan, pecinan, atau meh nang masjid, kemudian nggak bawa helm, nggak bawa SIM. Itu jenenge orang runut karo syariat. Proses itu, ya proses puasa inilah nanti semoga kita betul-betul jadi takwa. Akhirnya kita menemui Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kesucian apa? Kesucian hati kita, kesucian pikiran kita, kesucian tujuan kita, dan kesucian langkah-langkah kita. Itu. Jadi semoga dengan puasa kali ini kita belajar luar biasa. Kan dulu kita belum pernah, hanya cerita aja. Dulu tahun gini, dulu kayak gini. Kalau sekarang kita langsung belajar kehidupannya. Puasa di tengah pandemi corona. Kita bagaimana sholat di tengah pandemi. Bagaimana kita nantinya puasa di tengah pandemi. Semua ini bersyukur. Bisa nggak cerita anak putu. Ya dia menangi wabah corona tahun 2020, bisa nggak cerita anak putu. Gitu. Kalau dulu kita hanya dengar aja tahun zaman Umar, zaman sahabat, hanya cerita. Kalau ini kan nyata. Maka yuk kita hadapi wabah corona ini dengan penuh kearifan, dengan penuh puasa gitu, menahan untuk tidak melaku menurut karepe dhewe gitu. Itu tuh jamaah piye yo nganggo carane dhewe-dhewe. Jadi nganggo carane dhewe-dhewe. Jadi kalau yang misalnya ini masjid, musola dikelola Muhammadiyah, ya pakailah edaran maklumat Muhammadiyah. Musola kemudian masjid di lingkungan NU, ya pakailah edaran NU. Masjid Agung Jami yang dikelola pemerintah, ya ikutlah ketentuan pemerintah. Kalau misalnya kita pengen melaku nganggo marme awake dhewe, yo nggawa masjid dhewe, nggawa musola dhewe. Nggo diatur dhewe. Itu supaya apa? Supaya puasa kita betul-betul menjadi takwa. Jangan sampai karena wabah corona kemudian umat menjadi merana hanya karena golek marme dhewe-dhewe. Saya kira itu. Terima kasih sahabat Hikmah Senja. Semoga kita semua mendapatkan maghfirah dari Allah, diampuni dosa kita, puasa kita diridhoi oleh Allah, menjadi ibadah yang berkemajuan, ibadah yang mencerahkan, kemudian mampu merubah mindset kita, tata laku kita, sosial kita, untuk menjadi orang-orang yang tawadhu, qanaah, dan marah, orang-orang yang takwa. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.